hari ini kita membicarakan editorial Kedaulatan Rakyat cetak ya. Hari ini tanggal 24 Agustus, hari Senin. Headline Kedaulatan Rakyat ini mengangkat tentang gelontoran dana dari pemerintah pusat kepada DIY, di mana dana tersebut diharapkan dapat mendorong sektor industri, kemudian mendorong pula belanja, supply, permintaan, sehingga mendorong permintaan, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah, salah satu kucuran dana dari pemerintah pusat tersebut yaitu adalah penempatan dana pemerintah pusat kepada perbankan milik negara maupun perbankan milik pemerintah daerah. Yaitu salah satunya milik daerah ini adalah Bank BPD DIY. Selain itu juga gelontoran dana itu juga untuk untuk mendorong sektor mikro, usaha mikro, dan kemudian juga memberi stimulan lain, yaitu berupa subsidi bunga. Dan juga yang terakhir juga gelontoran dana untuk memberikan jaminan kredit. Nah, ada kabar menggembirakan dari berita yang dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat yang berjudul Industri Jasa Keuangan didesak optimalkan kredit ya, dan belanja PMDD harus naik, yaitu di mana pemerintah pusat mempercayakan dananya kepada Bank BPD DIY sebesar 1 triliun. Nah, harapannya ini dana tersebut akan dikucurkan kepada UMKM di DIY sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, lebih jauhnya tentu kita menanyakan langsung kepada pimpinan Bank BPD bagaimana sebetulnya strategi yang sudah disiapkan oleh Bank BPD DIY. Karena ternyata alasan dari pemerintah pusat menggelontorkan dana ini adalah salah satunya adalah tingkat kesehatan Bank BPD yang luar biasa. Kemudian jaringan afiliasi dari Bank BPD terhadap UMKM DIY dan juga BPR yang menjadi ujung tombak penyaluran kredit ke UMKM. Nah, telah hadir dalam pertemuan ini, dalam editorial KR ini adalah Direktur Bank BPD DIY, Direktur Utama Bank BPD DIY, Bapak Santoso Rohmat. Kisah apa saja Pak Santoso Rohmat. Selamat pagi Pak Santoso Rohmat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Pak Santoso. Ini Bank BPD DIY mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat, yaitu penitipan dana pemerintah pusat ke rekening Bank BPD DIY untuk disalurkan kepada berupa program kredit kepada UMKM di DIY. Nah, tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi Bank BPD DIY untuk bisa menjawab keinginan pemerintah pusat dalam hal menumbuhkan perekonomian daerah. Sejauh ini gimana persiapannya atau mungkin apa alasannya sehingga Bank BPD DIY mengajukan sebagai Bank BPD itu mengelola dana pemerintah yang dititipkan ke rekening Bank BPD. Apakah memang potensi sebetulnya UMKM DIY kebangkitannya luar biasa, potensi kebangkitannya. Yang kedua, mungkin apakah memang ada salah satu faktornya itu adalah jaminan dari pemerintah pusat terhadap pengucuran dana atau pengucuran kredit ini, Pak. Silakan Pak Santoso. Terima kasih. Saya ulangi sekali lagi bahwa Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam ini mengajukan sebagai bank penempatan dana pemerintah.
Kan yang pertama ada 7 bank, termasuk bank-bank yang cukup besar. Kita juga mengajukan di periode kedua kita dipercaya oleh waktunya juga bersamaan pada saat penempatan dana itu sebenarnya. Karena kita terima tanggal 12 kalau nggak salah. Jumat 14. Tanggal 14, hari Jumat tanggal 14. Ini kan Jumat barokah bagi BPDTIY. Nah, ketempatan dana 1 triliun. Nah, tentu ini tidak lepas dari kepercayaan pemerintah pusat kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana tingkat kesehatannya cukup sangat bagus, kemudian juga kinerja Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta juga sangat bagus. Tentunya kita mendapat kepercayaan dana 1 triliun. Nah, setelah kita mendapatkan dana 1 triliun itu untuk apa? Tentunya kalau dana 1 triliun hanya kita simpan saja, bagi BPD kan itu menjadi beban. Nah, karena supaya tidak menjadi beban, Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta segera akan menyalurkan dana itu kepada UMKM, kepada nasabah, tentunya dalam rangka untuk berkontribusi di dalam pemulihan ekonomi nasional, khususnya ekonomi daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, seperti apa bentuknya nanti? Yang pertama, faktor di kredit sektor mikro. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai jaringan di seluruh kecamatan dengan cabang pembantu. Tentunya mereka akan memotret wilayah masing-masing yang sudah kami data beberapa waktu yang lalu. Memang potensi-potensi di daerah untuk pertumbuhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di level kecamatan di daerah Istimewa Yogyakarta ini cukup tinggi. Karena apa? Hampir semua kecamatan di daerah Istimewa Yogyakarta itu tumbuh dengan dukungan pariwisata. Hampir semua kecamatan punya potensi itu. Kemudian yang kedua, potensi UMKM di setiap kecamatan cukup besar. Nah, inilah peran Bank Pembangunan Daerah melalui cabang pembantu untuk sebagai kepanjangan tangan kantor pusat untuk menyalurkan kredit-kredit kepada UMKM. Kemudian kredit-kredit sektor menengah tentunya juga kita harus hati-hati karena kondisi ekonomi sekarang beberapa waktu ada beberapa usaha yang pingsan tetapi sekarang sudah menunjukkan geliat usaha seperti pariwisata. Di bulan Maret, April, Mei ini kan tiarap semua. Nah, semua juga pingsan. Tetapi perhotelan akhir-akhir ini sudah mulai ada geliat, ada pertumbuhan, kemudian juga jalan-jalan sudah mulai dipenuhi oleh kendaraan. Berarti apa? Ekonomi daerah Istimewa Yogyakarta sedikit demi sedikit mulai bangkit. Nah, itu harus kita tangkap. Itu harus kita tangkap. Tentunya Bank Pembangunan Daerah melalui jaringannya yang ada di seluruh daerah Istimewa Yogyakarta segera melakukan mapping. Karena mapping ini sudah kita lakukan sebenarnya. Nah, pasar-pasar apa yang akan kita sasar sebagai segmen kredit kita? Kita punya segmen kredit, pertama UMKM, hampir 50% kredit kita adalah kredit produktif, 70%-nya adalah UMKM. Tentu ini menjadi modal yang baik untuk Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga pemerintah pusat juga tidak melarang kalau misalkan dana itu kita salurkan untuk sektor konsumsi. Karena apa? Konsumsi di daerah Istimewa Yogyakarta juga ikut mendukung pertumbuhan ekonomi. Contoh, pemukiman untuk pemilikan rumah dan sebagainya. Ini juga masuk dalam sektor yang bisa kita biayai dari kredit 1 triliun tadi. Nah, ya. Halo? Ya Pak, teruskan Pak. Oke. Kemudian dana 1 triliun ini di Bank Pembangunan Daerah masuk dengan bunga murah. Artinya Bank Pembangunan Daerah juga mempunyai kesempatan untuk merefresh kembali bunga yang kita berikan kepada nasabah. Nah, tentu nasabah-nasabah baik kita akan berikan apresiasi dengan stimulus-stimulus tertentu agar mereka juga tetap baik. Nah, kemudian kita juga akan meluncurkan kredit murah kepada usaha-usaha super mikro yang memang kecil-kecil di basis masyarakat di paling bawah. Nah,
tentunya ini akan mendorong pertumbuhan meskipun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini minus hampir 6% lebih, ini kan menjadi tantangan kita semua. Tetapi kita sudah melihat ekonomi mikro di level kecamatan, di daerah, di pedesaan dan sebagainya ini mulai tumbuh. Nah, maka kita optimis Bank Pembangunan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta akan mampu untuk menjawab tantangan dari pemerintah pusat untuk menyalurkan kredit-kredit dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional melalui pemulihan ekonomi daerah-daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira itu Pak John. Berarti yang pertama Pak, dari Bank PPD berarti punya basic UMKM yang cukup luas ya di sejumlah kecamatan di DIY, jadi sudah melakukan pemetaan ya Pak, pemetaan. Terus ada rencana kredit itu dikucurkan untuk konsumsi dan produksi kan gitu Pak ya. Tapi yang paling besar tentu produksi ya Pak ya, untuk sektor produksi ya. Nah, yang paling besar kita itu kredit produktif paling besar untuk penyaluran dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi ini. Karena apa? Multiplier efeknya itu akan jauh lebih besar daripada kredit konsumsi. Ya. Selain perumahan untuk yang konsumsi Pak, itu kan tadi perumahan itu meskipun konsumsi tapi mendorong permintaan yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, selain perumahan apa yang kira-kira konsumsi sektor konsumsi apa yang mungkin bisa ikut menyerap dana yang dipercayakan oleh pemerintah? Oke, selain untuk perumahan, kepemilikan kendaraan dan sebagainya ini kan ikut juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena apa? Industri pariwisata itu juga didukung oleh sektor transportasi, di mana di Jogja ini juga tumbuh transportasi baik itu yang dikelola oleh transportasi umum, tentu juga transportasi untuk wisatawan yang bisa melalui Grab, bisa melalui jaringan transportasi yang melalui nah, termasuk juga konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga ini sekarang dengan adanya COVID ini yang sejak awal di rumah saja ini, ternyata kredit untuk kepemilikan peralatan rumah tangga itu cukup bagus. Termasuk dunia usaha yang berkaitan dengan penjualan barang-barang elektronik. Ini malah tumbuh. Nah, ini juga cukup mengembirakan karena apa? Karena dampak dari di rumah saja mereka pengen nyaman, mereka butuh AC, mereka butuh kemarin kalau kulkasnya cuma satu, karena mereka harus tidak sering belanja, kulkasnya jadi 2 dan sebagainya. Nah itu Pak John, sehingga konsumsi rumah tangga juga ikut meningkat. Terus ada satu lagi Pak yang menjadi pertimbangan saya dalam berita yang kami peroleh itu bahwa salah satu pertimbangan Bank PPD dipercaya mendapat pendapatan uang pemerintah itu adalah afiliasi dengan BPR Pak. Ya. Ini bagaimana dengan rencana pengucuran untuk BPR ini? Karena mereka juga ujung tombak untuk penyerapan ke UMKM. Oke, terima kasih Pak John. Nah, khusus kepada Bank Perkreditan Rakyat, BPDDI sebagai fungsinya sebagai Bank APEC Bank ini tentu mempunyai peran di dalam ikut mendukung likuiditas dari teman-teman di Bank Perkreditan Rakyat. Kita sudah terjalin di dalam sebuah kerjasama melalui asosiasi, baik itu melalui asosiasi maupun secara masing-masing. Artinya, Bank Pembangunan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyalurkan kredit-kredit kepada BPR. Artinya kredit murah ini juga kita salurkan melalui BPR dengan harapan BPR sebagai ujung tombak untuk pelayanan kepada UMKM di daerah juga ikut serta di dalam program pemulihan ini. Kita sudah menyalurkan kredit-kredit kepada BPR, baik itu secara
perorangan kepada masing-masing BPR juga melalui asosiasi dalam bentuk kerjasama APEC itu tadi. Nah, kemudian harapan kami untuk sektor keuangan di luar BPR juga akan kita sasar juga, yaitu koperasi. Nah, koperasi sebagai salah satu ujung tombak juga tentunya koperasi-koperasi yang sehat. Nah, akan kita berikan termasuk juga di sini sarana modal ventura. Kita juga mempunyai kerjasama dengan mereka. Mereka juga, karena mereka juga ikut menyasar kredit-kredit yang super mikro di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira itu Pak John. Ya. Seperti informasi yang kami terima dan juga di berita itu bahwa dana 1 triliun itu sudah dipindah rekeningkan ke rekening Bank BPT. Nah itu kan dalam waktu 1 tahun, yaitu dalam jangka penitipan adalah 1 tahun. Nah itu pencairan untuk ke UMKM itu apakah dalam waktu 1 bulan ini semua dicairkan atau bertahap? Karena kan harapan dari pemerintah sebetulnya segera dicairkan, kemudian segera dimanfaatkan. Itu mekanisme pengaturannya seperti apa? Karena ini juga menyangkut pengawasan dan mungkin faktor kehati-hatian, Pak Santoso. Gimana Pak Santoso? Oke, terima kasih Pak John. Jadi, kalau kita menerima dana 1 triliun, bukan berarti 1 bulan kita harus cairkan 1 triliun. Ini bagi bank kan berisiko juga. Ya. Nah, tentu dana 1 triliun begitu masuk di Bank Pembangunan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, akan kita perhitungkan seperti apa sih dana itu mempengaruhi harga jual kita. Nah, kalau sudah kita perhitungkan, tentu kita akan memberikan stimulus itu kepada nasabah kami dahulu. Artinya nasabah yang baik, sekarang yang ada di Bank Pembangunan Daerah, tentu sebagai ungkapan terima kasih kami kepada nasabah yang selama ini baik, tentu akan kita berikan apresiasi. Nah, dengan perhitungan dana itu tadi. Nah, sehingga mereka juga ikut merasakan, tidak aja kepada nasabah baru. Nasabah baru pun akan kita apresiasi dengan catatan mereka juga baik kinerjanya, kinerja keuangannya, dan tidak tercatat di dalam BI checking sebagai nasabah yang tidak baik. Nah, tentu pertimbangan-pertimbangan profesional ini akan menjadi langkah kami dalam rangka untuk melakukan ekspansi. Nah, kita sudah melakukan mapping pada nasabah-nasabah yang mereka membutuhkan tambahan modal. Nah, mereka membutuhkan tambahan modal. Tentu itu akan kita berikan juga termasuk beberapa usaha berkaitan dengan sektor kesehatan. Ya. Ada beberapa rumah sakit di daerah istimewa Yogyakarta juga segera membutuhkan tambahan investasi untuk baik itu peralatan maupun gedung sebagai sarana untuk menunjang kesehatan di daerah istimewa Yogyakarta dan di wilayah sekitar daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira itu Pak John. Kalau dari hasil pemetaan Bank BPT, ini dengan dana 1 triliun itu kira-kira yang akan mendapat manfaat dari nasabah yang lama maupun yang baru dari Bank BPT, termasuk juga dari BPR mungkin berapa yang mendapatkan manfaat dari pemetaan ini? Apa mungkin kalau dananya jelas Pak 1 triliun, tapi manfaat berapa orang atau berapa usaha atau berapa BPR yang kemungkinan akan mendapatkan manfaat? Atau makan berlipat ganda? Saya membaca statement Pak Santoso hari ini di KR itu bahwa 1 triliun itu akan mendapat, malah BPD bisa mendorong lagi sehingga dana itu bisa lebih luas lagi perkembangannya untuk masyarakat. Terima kasih Pak John. Dana 1 triliun tentunya dana pihak ketiga kita. Kalau misalkan kita salurkan kepada UMKM, tentu punya leverage yang harus kita perhitungkan. Berapa kali leverage-nya untuk penyaluran kredit, tentunya kita juga sudah memperhitungkan komitmen itu 2,4 kali di dalam perhitungan kami leverage untuk bisa memberikan multiplier effect di dalam
penyaluran kredit. Nah, kita juga harus berhitung kalau dana 1 triliun itu hanya 1 tahun, kita kira seperti apa nanti kan begitu. Nah, apakah ada perpanjangan atau tidak? Sehingga kita harus segera men-switch mencari pengganti dana pihak ketiga agar risiko portofolio itu juga tidak muncul. Nah, risiko-risiko itu harus kita juga perhitungkan sehingga di dalam penyaluran kreditnya kita juga harus hati-hati, termasuk berapa persen yang akan kita berikan kepada nasabah lama kami. Nah, nasabah lama kami itu kan punya sekitar hampir 9 triliun. Nah, kita cari yang baik, kita berikan apresiasi, kemudian juga mereka nasabah-nasabah yang melakukan yang selama ini belum ada kredit-kredit yang belum ditarik. Itu kita perhitungkan. Nah, kemudian termasuk ekspansi kredit baru. Kepada sektor apa kredit baru itu nanti akan kita salurkan? Ada beberapa sektor yang setelah kami lakukan mapping, misalkan ada jasa keuangan. Jasa keuangan termasuk BPR tadi. Ya. Kita akan masuk ke sana. Kemudian konstruksi, kita akan masuk ke sana. Kemudian sektor peternakan. Kemudian yang kesehatan ini juga cukup gede di daerah istimewa Yogyakarta, karena apa? Kita juga ikut mendukung pemerintah daerah di dalam mewujudkan daerah istimewa Yogyakarta sebagai destinasi, selain destinasi wisata adalah destinasi untuk kesehatan. Ya. Nah, ini juga harus kita dukung. Ada beberapa alokasi untuk pembiayaan rumah sakit, termasuk pengembangan peralatan dan sebagainya. Kemudian juga sektor pendidikan. Meskipun sekarang ini pendidikan masih agak belum bergeliat, karena apa? Mahasiswanya masih di rumah masing-masing. Tentu dalam waktu dekat juga tidak mungkin mereka akan di rumah terus. Nah, tentu mereka akan kembali ke Yogyakarta, sehingga sektor pendidikan ini juga harus melakukan terobosan-terobosan baru untuk pengembangannya. Kemudian tentunya UMKM. UMKM ini pipeline kita hampir 30.000 rencana kita untuk penyaluran kepada UMKM, belum termasuk kredit-kredit yang super mikro tadi. Nah, tentu ini kita sudah melakukan perhitungan, kajian, bagaimana nanti menggerakkan roda organisasi di Bank Pembangunan Daerah, termasuk di kantor di level cabang pembantu, kantor cabang, dan kantor pusat untuk segera menyalurkan ini. Termasuk dalam waktu dekat, mungkin mudah-mudahan juga proyek-proyek besar di daerah istimewa Yogyakarta atau yang terkait dengan daerah istimewa Yogyakarta juga akan segera mulai, termasuk kemarin pematokan jalan tol. Tol ya. Ini juga kita juga akan ambil bagian di dalam pembiayaan itu. Ya. Nah. Oke Pak Santoso, ini banyak sekali yang akan dengan kepercayaan pemerintah sebesar 1 triliun. Semoga program ya dari Bank BPD yang sudah dipetakan potensi dan peluang untuk mendorong perekonomian daerah DIY bisa terwujud. Terima kasih Pak Santoso. Terima kasih Pak John. Sampai jumpa kembali, sukses untuk Bank BPD. Oke, mungkin sebagai penutup Pak John, ungkapan terima kasih Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama kepada seluruh stakeholder yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini terutama nasabah-nasabah kami yang tetap menjaga kinerja tetap baik selama ini merupakan modal besar bagi kami untuk tetap bertahan di dalam kondisi COVID ini, dan kita alhamdulillah masih menunjukkan pertumbuhan dari sisi kredit maupun dari sisi dana pihak ketiga. Jakarta yang mendukung juga di dalam hal kita untuk melakukan pengembangan termasuk diantaranya juga di dalam penempatan dana 1 triliun ini. Tentu kepercayaan ini akan kita jawab dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, tetap tumbuh dalam hal berkontribusi terhadap perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira itu Pak John, terima kasih. Sama-sama Pak Santoso, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Matur nuwun.
Oke. Para sahabat kedaulatan rakyat, demikian editorial kita hari ini, seri kedua. Sampai jumpa kembali dalam editorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.